Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evrilia Andilawasi dari kelas konversi farmasi B dengan NIM D1A210095. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisme laut yang memiliki aktivitas antidiabetes dan antihipertensi. Aktivitas antidiabetes. Diabetes itu adalah penyakit metabolik yang berhubungan dengan gaya hidup yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Insulin diperlukan sel untuk menyerap glukosa darah untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk penyimpanan. Nah, diabetes sendiri dibagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi insulin. Kemudian diabetes tipe 2 disebabkan kurangnya sensitivitas sel targetnya terhadap insulin. Kemudian mekanisme terjadinya diabetes adalah kondisi kesehatan kronis yang terjadi karena tubuh gagal menghasilkan hormon insulin dalam jumlah cukup atau adanya abnormalitas. Kurangnya hormon insulin menyebabkan glukosa dalam tubuh tidak diproses dengan sempurna dan tidak bisa mengakibatkan penderitaannya mengalami kelebihan gula darah. Pertama ada Laminaria hyperborea, Sperpilium heteroconta, kelas Peopiceae, ordo Laminariales, famili Laminariaceae, genus Laminaria Givillamaurus, atau dengan nama lain ganggang coklat. Di sini ganggang coklat memiliki bahan bioaktif, salah satunya adalah fucosantin. Fucosantin dimanfaatkan untuk industri farmasi. Fucosantin merupakan pigmen warna orange atau carotenoid terbesar dari makroalga coklat. Pigmen ini terbentuk bersama-sama dengan klorofil A, klorofil B, dan beta-karoten yang dihasilkan oleh makroalga coklat dari divisi Ocropita menurut Kanazawa pada tahun 2008. Fucosantin memiliki indikasi dalam meningkatkan perubahan metabolisme lipid dan resistensi insulin yang diinduksi oleh diet lemak tinggi melalui pengurangan berat lemak visceral, hiperinsulinemia, produksi glukosa hati, dan lipogenesis hati. Fucosantin juga mengubah aktivitas enzim pengatur glukosa di hati. Kemudian yang ketiga ada Monostromanitidum, klasifikasinya divisi Chlorophyta, kelas Ulfopiceae, order Ulotricales, familinya ada Monostromaceae, genus Monostromaturet. Monostromanitidum dalam film Chlorophyta adalah ganggang hijau yang dapat dimakan dengan lapisan tipis sel-sel yang tumbuh di lapisan pantai. Pemberian oral sebesar 0,2 gram per kilogram Monostromanitidum bubuk secara signifikan menghambat elevasi postprandial kadar glukosa darah pada tikus yang syarat karbohidrat, menurut Saka dan kawan-kawan pada tahun 2010. Efek antihiperglisemik ini dapat terjadi melalui mekanisme di mana serat makanan menunda pergerakan dan penyerapan pencernaan karbohidrat di usus kecil. Komponen aktif dari Monostromanitidum dianggap sebagai ramnan sulfat berdasarkan hasil eksperimen yang disebutkan di atas. Kemudian selanjutnya ada Rhodophyta, nama ilmiahnya Rhodophyta, tingkat takson filum tanpa takson Arceplastida, domain Eukaryota, filum Rhodophyta Wettstein. Alga merah mengandung bromophenols. Baru-baru ini, bromophenol diisolasi dari ganggang laut yang telah dilaporkan sebagai agen antidiabetes potensial dan bertindak sebagai kedua inhibitor PTP1B atau PTP1B dalam inhibitor alpha-glukosidase. Turunan bromphenol dari ganggang merah Rhodomela mengandung 1 atau 2 unit 2,3 di bromo, 4,5 di hidroksibenzil, dan sangat brominasi menghambat aktivitas PTP1B dan R-convertoides ekstrak menurunkan kadar glukosa darah pada tikus diabetes. Kemudian selanjutnya ada Spirulina platensis, klasifikasinya divisi Cyanophyta, kelas Cyanophyceae, ordo Oscilla-toriales, subordo Oscilla-torianaceae, famili Oscilla-toriaceae, genus Spirulina, spesies Spirulina platensis. Spirulina sendiri merupakan alga cyanobacterium mikroskopis yang mempunyai filamen.
Spirulina parentis mengandung phycocyanin spektrum alami, campuran karoten dan pigmen xanthophyll, pigmen yang menyebabkan warna kuning pada tumbuhan. Yang dengan phycocyanin dan Spirulina plantensis dapat menghambat nefropati diabetes terhadap stres oksidatif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemberian streptozotocin sebagai penginduksi yang dilanjutkan dengan spirulina pada dosis 720 mg per hari menyebabkan penurunan kadar glukosa darah yang paling tinggi dibandingkan tanpa pemberian spirulina parentesis menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Kintoka dan kawan-kawan pada tahun 2018. Selanjutnya ada hewan laut. Yang pertama ada teripang, klasifikasinya nama ilmiahnya Holoturidae, kingdom Animalia, ordo Holoturidea, kelas Holoturidea, famili Holoturidea. Holoturidea atau teripang merupakan hewan laut yang berwarna hitam. Teripang ini telah lama digunakan sebagai obat tradisional di Asia Timur karena nilai nutraceutikal yang tinggi. Oleh karena itu, asam lemak teripang ini berpotensi dikembangkan sebagai nutraceutika alami untuk pengobatan anti-diabetes tipe 2. Hewan laut yang kedua ada kerang lunak, nama ilmiahnya Octoralia alcinacea, kingdom Animalia, filum Coelenterata, ordo Alcinacea, kelas Octoraliacea, famili Alcinacea, genus Sarcopithon alcinacea. Karang lunak memiliki aktivitas anti-hiperglisemik pada kerang lunak Sinularia firma dan Sinularia erecta, menurut Tamrakar dan kawan-kawan pada tahun 2008. Ekstrak metanol, S-firma dan S-erecta mengurangi kadar glukosa darah. Ekstrak ini juga ditemukan untuk menghambat peningkatan postprandial pada hiperglikemia. Mekanisme kerja ekstrak ini, efek penghambatnya terhadap enzim target utama dari insulin glukosa atau glikogen yaitu PTP1B, glukosa 6 fosfatase dan glikogen fosforase. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam bab antihipertensi. Tekanan darah yang tinggi dan melebihi batas normal disebut dengan hipertensi. Tekanan darah dikatakan tinggi apabila nilai sistolik dan juga distolik masing-masing berada di atas 140 dan 90. Hipertensi dapat disebabkan oleh faktor genetik, obesitas, jenis kelamin, stres, serta pola makan atau pola hidup yang tidak sehat. Prevalensi hipertensi mengalami peningkatan seiring dengan peningkatnya usia. Hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang tidak diketahui faktor penyebabnya, sedangkan hipertensi sekunder diketahui faktor penyebabnya seperti penyakit jantung, ginjal, maupun penyakit endokrin. Mekanisme terjadinya hipertensi. Mekanisme terjadi hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin converting enzyme atau AC. AC memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi oleh hati, selanjutnya oleh hormon renin diproduksi oleh ginjal yang akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh AC yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Organisme laut yang memiliki peranan untuk antihipertensi yang pertama ada udang laut, nama ilmiahnya Achates, kingdom Animalia, filum Arthropoda, ordo Decapoda, kelas Malacostraceae, famili Sergestidae. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmatillah dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang telah dilakukan mengenai identifikasi interaksi molekuler antara senyawa bioaktif peptida EV5-PIV yang berasal dari udang laut Acetas sinensis dengan reseptor target AC setelah in silico memiliki afinitas yang baik sehingga senyawa tersebut dapat dijadikan kandidat sebagai antihipertensi. Di sini sudah tertera ada jurnalnya identifikasi peptida bioaktif udang laut Acetas sinensis sebagai antihipertensi secara in silico. Selanjutnya ada cumi-cumi, kingdom Animalia, filum Coelenterata, ordo Alcinacea, kelas Octocoralia, famili Alcinacea, genus
Crackitonaceae. Cumi-cumi sendiri memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, antara lain kandungan protein, asam amino, esensial dan non-esensial, serta vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Tinta cumi-cumi bersifat alkaloid sehingga tidak disukai oleh predator, terutama ikan. Alkaloid merupakan kelompok besar dari metabolit sekunder yang beratom nitrogen dan bersifat basah. Beberapa jenis alkaloid memiliki manfaat dalam pengobatan, antara lain sebagai antiinflamasi, antihipertensi, anti-diare, anti-diabetes, antimikroba, dan anti-malaria. Cumi-cumi mengandung metabolit sekunder yang bermanfaat sebagai bahan baku obat seperti antiinflamasi, antihipertensi, anti-diabetes, dan antimikroba. Selanjutnya ada spirulina. Menurut Lu dan kawan-kawan, pada tahun 2001 melaporkan bahwa penghemat enzim pengonversi angiostensin 1-AC yaitu 2-LA Glyn Pro dengan nilai IC 5,77 0,9 yang dimurnikan dari alkalase digestionis spirulina plantensis dengan pemberian oral pada dosis 10 mg per kilogram menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dari tekanan darah sistolik tertimbang SBP dan tekanan darah distolik DPP pada tikus hipertensi spontan SHR pada 4, 6, dan 8 jam setelah pengobatan. Spirulina terbukti memiliki aktivitas sebagai antihipertensi karena adanya senyawa ILA-GLN Pro yang merupakan fraksi peptida dari alkalase digestion spirulina plantensis yang dimurnikan. Senyawa tersebut dilaporkan memiliki aktivitas sebagai antihipertensi melalui mekanisme penghambatan enzim pengonversi angiostensin 1-AC menurut Lu dan kawan-kawan pada tahun 2001. Kemudian, hasil isolasi peptida antihipertensi dari alkalase spirulina plantensis disebut menunjukkan bahwa AC inhibitor peptida dari spirulina plantensis mungkin memiliki potensi untuk digunakan dalam pencegahan dan pengobatan hipertensi. Selanjutnya ada kerang biru dan ikan tuna. Yang pertama, kingdom kerang biru ada Animalia, phylum Mollusca, kelas Bivalviva, ordo Filibranchia, famili Mytilidae, genus Mytilus, spesies Mytilus edulis. Kemudian klasifikasi dari ikan tuna ada phylum Chordata, subphylum Vertebrata, kelas Teleostei, subkelas Actinopterygii, ordo Perciformes, subordo Scombroideae, famili Scombridae, dan genus Tunus sp. Pada penelitian tersebut telah berhasil dilakukan identifikasi dan evaluasi interaksi molekuler antara senyawa bioaktif di laut dengan reseptor target angiostensin 1 converting enzim atau AC secara in silico. Berdasarkan hasil penambatan molekuler berbasis protein peptida diperoleh senyawa peptida yang berasal dari kerang biru dan ikan tuna memiliki afinitas yang baik terhadap reseptor AC, yaitu dengan AC screening masing-masing 391,62 dan 56 dan 51656. Dengan demikian, kedua senyawa peptida tersebut memiliki potensi sebagai kandidat inhibitor AC. Lanjutannya, angiostensin 1 converting enzim atau AC merupakan enzim yang memainkan peranan fisiologis penting dalam regulasi tekanan darah perifer dan keseimbangan elektrolit. Enzim ini juga mampu meningkatkan produksi angiostensin 2 dan sistem renin-angiostensin atau disebut dengan RAS, dan menurunkan tingkat bradikinin yang diproduksi oleh sistem kallikrein-kinin atau disebut KKS. Oleh karena itu, kunci untuk pengobatan dan pencegahan hipertensi salah satunya dengan penghambatan aktivitas AC itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada ekstrak rusip. Rusip merupakan produk olahan tradisional yang menggunakan bahan baku ikan berukuran kecil. Ikan yang biasa digunakan pada pembuatan rusip adalah ikan teri yang diolah secara fermentasi dengan penambahan garam dan gula aren dalam jumlah tertentu. Fungsi rusip sebagai komponen bioaktif penghambat radikal bebas, kolesterol, dan hipertensi dapat diketahui dengan melakukan ekstraksi untuk memisahkan senyawa bioaktif. Dari penelitian tersebut, rusip memiliki aktivitas inhibitor AC yang tertinggi, lebih dari 90%, sehingga berpotensi sebagai antihipertensi. Nah, di sini ada jurnal penelitiannya, Study of Antioxidant Activity, Anti-Cholesterol, and Anti-Hypertensi of Extract Rusip. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.